Ya, oke. Jadi materi mata kuliah kita namanya ini istilahnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat di beberapa buku nanti judulnya itu ada yang judulnya Change Management and Organization. Jadi ada yang dibalik maksud saya. Jadi ada yang bilang bahwa manajemen dulu dirubah baru organisasi dikembangkan. Ada juga justru bagaimana organisasi dikembangkan baru nanti manajemen mengikuti. Jadi perubahan manajemen itu melakukan perubahan sesudah organisasi itu dikembangkan. Jadi nanti konsepnya kita akan diskusikan lebih jauh. Jadi saya katakan tadi bahwa pengampu mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Samun, kemudian saya sendiri setengah semester oleh saya, setengah semester oleh Pak Samun. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi hari ini kita pendahuluan termasuk penjelasan mengenai perkuliahan kita. Nah, pertemuan kita tentu tatap muka seperti ini 8 kali termasuk nanti UTS. Pertemuan hari ini sampai ke-7 materi, sampai nanti di pertemuan ke-8 kita UTS, di pertemuan 9 sampai 14 materi oleh Pak Prof. Samun, nanti di akhir ditutup pertemuan terakhir oleh Prof. Samun ya. Nah, ini kita coba ilustrasikan. Kenapa kita harus belajar manajemen perubahan? Atau mau kita bicara mengenai bagaimana, kenapa harus organisasi dikembangkan? Tentu kita akan banyak bertanya, apabila organisasi melakukan perubahan, sebenarnya apakah perubahan itu suatu kebutuhan bagi perusahaan? Atau justru dia berubah, atau organisasi berubah karena tuntutan di luar gitu, di luar atau eksternalnya perusahaan. Apakah tuntutan globalisasi, apakah tuntutan era industri 4.0 dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dua hal ini tentu kita tidak bisa serta-merta mengklaim bahwa organisasi berubah itu akibat tuntutan dari luar. Atau kita mengklaim bahwa organisasi itu berubah akibat adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh organisasi. Baik, kita coba lanjut ke materi kita hari ini. Istilah kalau kita singkat bahasa Indonesia POMP gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam bahasa aslinya mata kuliah yang diajarkan di Harvard University atau Ohio atau apa, istilahnya adalah ODMCM gitu. Kira-kira seperti itu mata kuliah ini ya. Kita berangkat dari sini. Revolusi Industri 4.0 atau istilahnya apalah, itu banyak istilah yang disematkan di Revolusi Industri 4.0 ini. Tetapi kata kuncinya atau Society 5. Tapi kata kuncinya kita akan mengatakan bahwa organisasi yang kalau kita buat semacam satu tanda petik, mungkin kita akan bicara bahwa ada dua jenis organisasi. Yang pertama, organisasi yang berorientasi pada profit. Organisasi yang berorientasi pada profit tentu kita istilahkan dengan kata perusahaan. Dan satu lagi, organisasi nirlaba. Nah, organisasi nirlaba ini biasa kita istilahkan bukan berorientasi pada profit, tetapi dia berorientasi pada benefit. Jadi ada dua kata kunci di sini. Jadi organisasi yang mengejar profit, yang satu lagi organisasi yang mengejar benefit. Yang lain, tentu kita akan bicara bahwa ada beberapa alasan yang perlu kita menghadapi, yang tadi kita bilang ya. Jadi kalau kita bilang bahwa revolusi industri 4.0 adalah society 5.0 adalah pengaruh dari global masuk ke perusahaan kita, maka tentu kita harus punya alasan bahwa misalnya perubahan organisasi menjadi lebih sering terjadi dalam ekonomi digital. Kalau konteks itu yang kita ikutin ya. Jadi kalau revolusi industri 4.0 atau society 5.0, maka ini mungkin argumentasinya bahwa perubahan organisasi menjadi lebih sering terjadi dalam ekonomi digital. Jadi artinya organisasi yang mau kita bicarakan, yang kita maksud mungkin saja dia organisasi publik, mungkin juga dia organisasi yang profit oriented. Nah, jika demikian maka kita akan mengatakan bahwa kalau dia profit oriented, maka itulah yang kita maksud dengan perusahaan. Dengan kata kuncinya berarti perusahaan bisnis menjalankan fungsi bisnis seoptimal mungkin dengan alasan. Ini 3 alasan yang bisa ditawarkan. Misalnya manajemen perubahan dapat berarti perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Kalau misalnya perusahaan selama ini gagal, maka dia harus mencari alternatif. Bagaimana gaya manajemen yang harus dijalankan berikutnya supaya tidak mengalami. Jadi kalau memang itu yang memicu tadi bahwa perusahaan perlu mengembangkan, organisasi perlu dikembangkan, berarti setidaknya
Kalau dikembangkan berarti nanti organisasi akan berubah. Dan kalau kita orientasinya 4.0 atau Society 5.0, berarti orientasinya adalah ekonomi digital di sana. Yang kedua, manajemen perubahan dapat berarti perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Tadi saya katakan, kalau gagal kita di periode ini, maka kita harus cari solusi untuk periode berikutnya supaya tidak gagal. Nah, kegagalan itu nanti kita poin-poinnya sudah kita bisa catat. Apa yang harus diperbaiki, kemudian supaya tidak gagal lagi di periode berikutnya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, tentu kita akan mengatakan return on investment atau tingkat pengembalian investasi dalam bentuk proyek itu sangat tergantung efektivitas manajemen perubahan. Ini nanti kita bisa cek di perusahaan mana saja yang seperti itu. Nah, ini 3 alasan kalau memang itu artinya bahwa organisasi itu mau berubah atau mau berkembang dengan diikuti oleh perubahan manajemen, maka ini 3 argumentasi bisa dijadikan alasan. Yang lain yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika kita bicara agility, kemudian kita bicara struktur organisasi, kita bicara perubahan manajemen, tentu ada topik-topik yang harus kita pahami sama-sama. Jadi harapan saya adalah 7 tips untuk kesuksesan transformasi. Kalau tadi kita bilang bahwa perusahaan mungkin gagal, perusahaan mungkin sukses. Nah, ini saya pikir yang harus kita sama-sama perhatikan. Jadi 7 tips ini saya pikir merupakan kunci sukses untuk mentransformasi atau berkembangnya satu perusahaan, organisasi atau perusahaan. Bagaimana memanage satu perubahan itu, terutama yang terkait dengan manajemen. Jadi ini nanti poin-poin yang sudah kita bisa bicarakan setengah semester ke depan. Tetapi saya ingin menggambarkan secara filosofi bahwa di dalam satu organisasi tentu kita akan mengatakan bahwa di situ ada orang, di situ ada mesin, kalau dia manufaktur ya. Kemudian di sana ada instrumen, di sana ada keuangan, di sana macam-macam di dalamnya. Tetapi saya konsen karena kita bicara organisasi, pengembangan organisasi, kemudian kita bicara manajemen perubahan, maka saya konsennya ke SDM-nya, gitu ya. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti gambar yang ini, jadi kalau misalnya satu organisasi yang masukannya salah satunya adalah manusia, di samping tadi modal-modal yang lain, mungkin modal finansial, modal apa dan seterusnya masuk ke organisasi. Kita konsen ke sini. Jadi ketika orang masuk ke dalam satu organisasi, itu orang yang masuk itu tentu dia punya karakteristik biografi. Dia punya semacam karakteristik personal, dia punya emosi, dia punya nilai, dia punya sikap, dia punya persepsi, dia punya motivasi, dia juga punya kemampuan. Kemudian dari semua ini kita buat semacam satu struktur kelompok. Kemudian bagaimana sih orang-orang individu ini masuk ke dalam satu kelompok itu, maka satu level ini saya namakan istilahnya individual level atau level individu. Jadi semua karakteristik individu tadi, kemudian melalui pembelajaran organisasi kita struktur dia menjadi satu kelompok, maka masuk ke kelompok berikutnya. Nah, di kelompok berikutnya ini tentu kita sudah bicara bahwa tentu kalau orang ketemu orang atau 2 orang ketemu orang ketiga atau 3 orang ketemu orang keempat, tentu di sini mungkin saja terjadi yang namanya konflik. Mungkin di situ ada yang memperebutkan antara kekuasaan atau mungkin di dalamnya terjadi politik. Kalau sudah masuk di level kelompok tadi. Jadi artinya apa? Kenapa politik dikaitkan? Kita harus maknai politik dalam hal ini adalah bahwa di level individu biasa kita namakan taktik. Jadi individu masuk ke organisasi, dia harus punya taktik. Dia harus punya bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, bagaimana dia beradaptasi dengan pimpinannya atau atasan langsungnya, bagaimana dia beradaptasi dengan rekan kerjanya, bagaimana dia beradaptasi dengan organisasi itu sendiri. Jangka pendek ini, yang level individu ini, kita sebut saja dia jangka pendek. Berarti artinya apa? Bahwa taktik yang dijalankan oleh individu ini tentu dia selalu rentangnya antara 0 sampai 12 bulan. Tetapi kalau sudah masuk di level grup atau level tim, tentu tadi istilahnya bukan taktik lagi,
tetapi dia bicara, kita namakan politik. Jadi ini yang harus kita sama-sama ini. Jadi bagaimana kita bisa unggul, bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan baik dan seterusnya, itu adalah taktik. Tapi kalau udah masuk level kelompok, maka dia bicaranya bukan lagi per 1 tahun. Biasanya di organisasi itu dia bicara per 5 tahun. Jadi 1 sampai 5 tahun. Kalau di Amerika mungkin dia bicaranya 1 sampai 4 tahun, ya. Tapi kalau di Indonesia 5 tahun. Jadi program yang 5 tahun ini kita namakan politik. Program yang 1 tahun kita namakan taktik. Kemudian masuk nanti di dalam sini, yaitu tadi saya bilang, mungkin terjadi konflik. Ini yang kita maksud dengan struktur kelompok. Jadi bisa terjadi konflik, bisa juga terjadi kekuatan, bisa juga terjadi nanti semacam kekuasaan di situ ya. Kalau bicara politik itu tidak lepas dari yang namanya kekuasaan. Nah, apa yang menarik di sini adalah kita harus memperhatikan komunikasi. Bagaimana komunikasi antara karyawan dengan staf. Jadi siapa ketua kelompoknya, siapa ketua, anggaplah misalnya di level ini adalah level manajer menengah ke bawah gitu ya. Nah, selain komunikasi, tentu dari dampak dari komunikasi ini erat kaitannya dengan pengambilan keputusan kelompok di dalam satu organisasi. Pengambilan keputusan kelompok tentu ini ada kaitannya dengan kepemimpinan dan kerjasama di dalam tim atau dalam kelompok ini. Jadi apa yang ingin dihasilkan adalah teamwork tentu yang bekerja secara optimal, secara profesional, yang bisa menghasilkan efisiensi dan efektivitas tentunya. Nah, di level ini saya namakan level tim atau tim level ya, atau grup. Nah, di dalam satu organisasi ini nanti kita meningkat ke level berikutnya. Jadi nanti level berikutnya sudah kita bicara mengenai budaya organisasi, kita bicara struktur dan desain organisasi, kita sudah bicara kebijakan dan praktek SDM. Di 3 poin ini yang ingin saya sampaikan bahwa nanti pada akhirnya output dari itu bisa saja dia mengeluarkan produktivitas atau outcome, dia bisa mengeluarkan kinerja atau apa istilahnya performance ini, mau diartikan achievement atau apa istilahnya, silakan. Kemudian nanti bisa saja hasil outputnya ini adalah misalnya employee engagement. Jadi karyawan yang tadi masuk di perusahaan ini, dia bisa terikat dengan pekerjaannya, terikat dengan lingkungan kerjanya, terikat dengan pemimpinnya, dan terikat dengan organisasinya. Nah, output yang lain tentu dia nanti ada yang kita kenal dengan organizational citizenship behavior. Nah, ini adalah semacam satu perilaku karyawan yang secara sukarela dia berikan, sumbangkan untuk membantu rekan kerjanya, untuk membantu atasannya, untuk membantu siapa saja yang ada di lingkungan kerjanya, tanpa pamrih, artinya tidak tertulis di struktur organisasi, tapi dia mau melakukan. Dia cari apa masalahnya, dia bantu rekannya. Nah, ini adalah semacam perilaku kewargaan yang ada di dalam satu organisasi. Output yang lain tentu akan bisa menghasilkan kualitas kehidupan kerja atau quality of work life. Baik, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak saya coba lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi kita akan bicara tentang ini. Setidaknya terdapat 10 hal yang akan mengubah masa depan organisasi. Ini prediksi oleh 100 top eksekutif manajemen ya. Jadi maksudnya di ramalan dari 100 top eksekutif dunia, dia mengatakan bahwa setidaknya terdapat 10 hal yang akan mengubah masa depan organisasi. Yang pertama, masalah kompetisi global. Dan ini sudah kita rasakan ya. Bagaimana misalnya persaingan antara perusahaan Apple dengan perusahaan apa yang sejenis kira-kira gitu ya. Itu kompetisinya cukup ketat. Ada yang bisa memberikan ilustrasi, Bapak Ibu? Telkom Indosat kali apa ya? Izin Pak. Oke, Telkom katanya pesaingnya Indosat. Oke, kita nanti diskusikan ya. Ada lagi satu lagi yang bisa memberikan argumen? Ya, oke, kita bedah dulu satu ya. Telkom itu kalau kita bilang bahwa pesaing terberatnya sebenarnya bukan Indosat di sana.
Jadi dengan munculnya WhatsApp itu kehilangan omset tinggi dari Telkom itu ya. Jadi dengan masuknya WhatsApp yang dikelola oleh siapa di Indonesia itu udah menjadi pesaing terberatnya, bukan Indosat justru pesaingnya. Seperti PT Pos tadi saya katakan, siapa pesaing terberatnya? Bukan lagi titipan kilat apa dan seterusnya, bukan itu justru ininya gitu ya, pesaingnya. Tapi jadi ada satu perusahaan jasa yang dia bergerak di situ justru menyaingi yang kadangkala itu bukan seperti Telkom tadi. Kalau Bapak yang menjawab tadi adalah Bapak di Telkom, itu akan keliru. Telkom menilai bahwa pesaingnya adalah Indosat. Jadi pesaingnya itu adalah perusahaan jasa yang tidak terkait dengan itu, tetapi dia bisa mengambil omsetnya gitu. Nah, persaingan-persaingan seperti ini yang harus diantisipasi oleh organisasi, bahwa organisasi jangan melihat bahwa pesaingnya itu adalah produk yang sejenis dengan dia. Pesaingnya justru yang mengalahkan dia, yang mengambil omsetnya dia, bukan yang sejenis dengan dia, tetapi diambil alih. Misalnya seperti tadi kan, dulu orang mau kirim kartu ucapan pakai PT Pos dan seterusnya. Sekarang sudah orang lebih enak kirim WhatsApp aja dengan gambar yang dengan fitur-fitur yang bagus dan seterusnya. Itu juga terambil omsetnya PT Pos dan seterusnya. Ini yang harus diantisipasi oleh organisasi yang ingin berkembang dan ingin melakukan perubahan manajemen. Yang kedua, perubahan dalam permintaan dan persediaan pekerja. Jadi ini juga yang harus diantisipasi bahwa tidak sedikit di perusahaan yang sudah besar atau level-level yang menguasai pangsa pasar begitu besar, mereka bisa berubah akibat adanya fenomena banyaknya karyawan yang caplok mencaplok. Misalnya, bagaimana misalnya ada satu perusahaan di Amerika yang bisa mencaplok dari perusahaan lain dengan menaikkan gaji yang dari perusahaan sebelumnya yang hanya terima 5 miliar sebulan, dia bisa naikkan menjadi 7,5 miliar sebulan. Apa yang dia butuhkan? Dia tidak butuh banyak karyawan, tetapi dia punya butuh karyawan yang memiliki talenta, yang talentanya itu bisa ditebarkan ke karyawan lainnya. Demikian juga misalnya perusahaan Apple yang sudah hampir 10 kali penilaian, dia selalu unggul di urutan 1 dalam hal inovasi. Karena dia tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, tetapi dia membutuhkan tenaga kerja yang punya talenta yang bisa dibagi ke karyawan lain. Yang ketiga, distribusi talenta yang tidak merata. Tadi saya katakan, jadi kalau kita punya karyawan 1 orang yang bertalenta, kemudian diposisikan dia di manajemen, dia tidak di level operasional, itu juga akan kesulitan juga untuk pemerataan talenta itu. Jadi menurut 100 top eksekutif dunia menganggap bahwa distribusi talenta yang tidak merata ini bisa juga mengubah masa depan organisasi. Mengubah masa depan organisasi artinya bisa organisasi itu sukses, bisa juga gagal. Yang keempat, bagaimana mengelola beragam tenaga kerja di berbagai tempat. Ini juga jadi perhatian besar. Yang kelima adalah keterampilan dan pergeseran pemikiran. Ini juga bisa mengubah ya. Jadi bagaimana mindsetnya misalnya, jadi ada perusahaan-perusahaan keluarga yang dulunya dikelola oleh manajemen keluarga, kemudian berkembang, kemudian anak pemilik ini disekolahkan ke Harvard, kemudian balik punya keterampilan pemikiran sekarang ini berubah dari yang dulu misalnya hanya produknya sekarang dia justru menghasilkan omset yang tinggi saat ini perusahaannya karena dia menyediakan jasa pijat tapi lewat virtual. Jadi spa di dalam hotelnya, kamar yang dan seterusnya dia jual secara virtual. Jadi orang pembeli dari Eropa, dari Amerika dengan ditayangkan hotel seolah-olah orang itu hidup di kamar itu, kemudian berendam di mana dan seterusnya. Justru perusahaan yang tadi saya ceritakan ini bisa menghasilkan omset yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Orangnya tidak datang ke hotelnya, tetapi orang yang di luar sana bisa menikmati hotelnya dengan musik dan seterusnya. Dan mereka bisa bayar besar dan seterusnya. Yang keenam, masalah teknologi informasi, saya pikir ini saya tidak perlu banyak cerita, hampir kita semua tahu
bahwa bagaimana perubahan yang terjadi misalnya di masa pandemi ini. Saya bisa bayangkan dan saya bersyukur bahwa pandemi datangnya di tahun 2019 akhir dan sampai sekarang masih ada. Artinya di 2 tahun terakhir ini atau 3 tahun terakhir ini. Coba dia bayangkan 10 tahun terakhir datangnya atau 20 tahun ke belakang datangnya. Apa yang akan terjadi di kita? Jadi artinya dia datang itu ketika kita sudah memahami cara menggunakan HP, cara menggunakan internet. Dia datang, jadi kita mudah untuk beradaptasinya. Coba dia berdatang 30 tahun sebelumnya atau 20 tahun sebelumnya. Nah, jadi artinya IT ini atau teknologi informasi ini bisa juga mengubah satu organisasi di masa depan. Apapun bentuk organisasinya, apakah dia profit oriented atau dia nirlaba ya. Yang ketujuh, ini antara gap suksesi kepemimpinan. Jadi ini saya bilang tadi, jadi ini semua materi kita pengantar untuk masuk ke diskusi kita berikutnya. Jadi gap suksesi kepemimpinan tentu ini banyak dilema. Bagaimana misalnya kepemimpinan yang diharapkan misalnya oleh dalam satu organisasi, ternyata bukan yang diharapkan itu justru yang menjadi pemimpin di sana. Tentu ada pertikaian di level individu, pertikaian di level kelompok atau grup, bahkan pertikaian di dalam level corporate. Jadi tentu kita akan mengatakan bahwa suksesnya pemimpin tentu katanya adalah kesuksesan karyawan. Atau kita balik, kesuksesan karyawan lah yang menyebabkan kepemimpinan itu sukses. Atau sebaliknya. Ya. Yang berikutnya adalah biaya kesalahan talenta meningkat. Jadi kadang-kala orang merekrut karyawan, itu kadang-kadang dia hanya lihat kulitnya. Artinya dia lihat ijazahnya, dia lihat sertifikasi kompetensi yang dia miliki. Dia belum menguji orang itu bisa atau tidak dan seterusnya. Ini banyak biaya yang dikeluarkan orang tadi. Misalnya tadi saya katakan ada perusahaan Amerika itu berani ambil karyawannya orang lain dengan menggaji 7,5 M per bulan, yang orang itu bekerja di sebelumnya 5 M. Dia berani keluarkan biaya. Ternyata dia setelah masuk, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan organisasi. Jadi ini biaya-biaya kesalahan talenta yang mungkin juga jadi harus perhatian. Dan kesalahan-kesalahan ini itu meningkat tajam dan bisa mengubah masa depan organisasi. Kenapa tidak? Dia sudah keluarkan biaya besar, biaya yang dia keluarkan itu dia tidak mau tanggung sendiri, tetapi nanti biaya ini dibebankan ke konsumen. Jadi barang yang diproduksi oleh dia yang harusnya dijual murah itu jadi tinggi. Ketika dia jual tinggi, maka dia tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain. Yang kesembilan, tidak adanya ukuran modal sumber daya manusia. Kalau Bapak selidiki, semua strategi yang dijalankan oleh perusahaan, strategi bagaimana menekan biaya produksi, bagaimana misalnya strategi pemasaran, bagaimana strategi produksi, bagaimana strategi operasi, itu gampang banget ditiru. Gampang banget ditiru oleh perusahaan lawan. Tetapi dari sisi sumber daya manusia itu tidak akan bisa gampang ditiru. Kenapa? Karena tidak ada ukuran modal manusia, sumber daya manusia itu. Ini terkait dengan 8, terkait dengan 7. Jadi artinya manusia itu tidak bisa diukur hanya lihat postur tubuhnya apa dan seterusnya. Kemudian kita mengatakan bahwa dia cekatan, dia profesional, dia apa dan seterusnya. Nah, karena tidak ada ukurannya lah sumber daya manusia ini, sehingga ini bisa merubah atau mengubah masa depan organisasi. Dan yang ke-10, kesiapan perubahan yang rendah. Artinya organisasi ingin mengembangkan ininya, tetapi kesiapannya dia belum memadai, tiba-tiba dia ingin berubah. Dia ingin misalnya perjalanan sudah bagus jalan, tiba-tiba ganti pemimpin. Pemimpinnya langsung merubah manajemennya, dalam sekejap dia rubah. Padahal organisasinya belum siap berubah untuk ke sana. Jadi sangat tajam misalnya pemerintah Indonesia misalnya gitu ya. Saya bukan condong ke Jokowi, tetapi dia punya target. Bagaimana infrastruktur dulu dia baguskan, baru sumber daya manusianya, baru yang lain. Karena itu sangat bisa merubah Indonesia ke depan. Itu kira-kira pertemuan kita hari ini.